Dulu teknologi identik dengan dunia maskulin. Hari ini, narasinya berubah. Di bidang strategis seperti cyber security, blockchain, hingga pengembangan produk digital, perempuan tidak lagi sekadar berpartisipasi. Mereka memimpin, merancang strategi dan memastikan sistem digital yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional berjalan aman, inklusif, serta berorientasi pada pengguna. Kepemimpinan perempuan membawa perspektif baru, pendekatan yang lebih kolaboratif, sistem yang lebih aman, produk yang lebih relevan bagi masyarakat luas. Bagaimana mereka menembus industri yang kompetitif, tantangan apa yang dihadapi, dan strategi apa yang mereka gunakan untuk tetap relevan di era disrupsi digital. Bloomberg Technos Podcast, Technozone bersama Pandu Sastrowardoyo dan Jan Daniel Gauthier. Halo, nama saya Pandu Sastrowardoyo. Selamat datang kembali di Bloomberg Technos Podcast, Technozone. Hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang sangat dekat dengan hati saya, Women in Tech. Wanita yang berteknologi, yang ada di bidang teknologi menjadi pemimpin teknologi di Indonesia. Dengan saya hari ini ada tamu saya yang pertama, Dian Rintari atau Tari, Product Manager di Blockchain dan Digital Asset. Selamat datang Tari. Halo semua, thank you Mbak Pandu. Selanjutnya, Ibu Eva Nur, CEO dari Synexis International, salah satu dari leading cybersecurity company di Indonesia. Ya, luar biasa. Selamat datang, Ibu Eva. Terima kasih untuk bisa undang saya. Selanjutnya, Bapak Jean Daniel Gauthier, selaku salah satu co-founder dari Blocksphere.id. Hi everyone. Dan juga co-host saya hari ini. Ya, welcome. Nah, mungkin kita akan mulai dari pertanyaan paling sederhananya nih kita. Mungkin dari Mbak Eva Nur dulu ya. Gitu. Ini what does women in tech mean for you? Jadi wanita berteknologi itu maknanya apa? Makanya ya. Jadi kalau berbicara woman in tech, jadi ada perempuan yang bekerja memang di area teknologi gitu ya. Dan juga ada ya atau bisa juga lebih besar perempuan yang memang menggunakan teknologi gitu ya. Jadi ada dua hal besar. Dan sepertinya kalau sekarang ini hampir semua tidak hanya perempuan saja sudah menggunakan teknologi kan. Jadi rasanya semua woman itu sudah intact gitu ya. Betul ya, tapi kalau memang kita bicara perempuan yang memang berkarir di teknologi itu saya rasa di Indonesia sudah mulai banyak gitu ya. Dan tapi kalau bicara dulunya itu masih sedikit. Dan perempuan yang bekerja di dunia teknologi itu sebetulnya sama saja sih seperti sama saja ya dengan laki-laki gitu. Oke. Selanjutnya Tari, jadi mungkin pertanyaan yang sama ya. Gitu. Jadi kalau women in tech, what does it mean for you? Mungkin coming from a different background kali ya. Aku tadi ada dibilang sama Mbak Pandu bahwa women in tech the ones who are leading, yang memimpin di industri ini. Tapi kalau kita kecilin lagi, mungkin for example nih, contohnya nggak cuman yang leading aja, tapi the ones who are contributing in it, semua yang ada andil, semua yang wanita-wanita yang sebenarnya, oke, mungkin dia nggak lead in this specific industry, tapi it goes for ini berlaku untuk semua wanita di Indonesia, especially yang mau dan sudah berkontribusi di dunia teknologi. Jadi as little as it may be, sekecil apapun yang kontribusinya, sebenarnya startnya dari situ ya, dari kontribusi kecil itu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah kontribusi wanita di industri tech, as little as it may be. Kalau boleh tahu, ini satu-satu ya. Jadi kapan nih pertama kali Tari masuk ke bidang teknologi ya, gitu, dan ceritanya bagaimana nih? Ceritanya sama Mbak Pandu waktu itu. Jadi kelihatannya kayak gue mancing. Biar sebut Mbak Pandu lagi. 2019 join ke salah satu perusahaan blockchain atau cryptocurrency di Indonesia. Dan waktu itu punya podcast juga. Nama podcastnya itu fokus di akademinya, akademinya perusahaan tersebut. Jadi memang saya waktu itu create dan hadir untuk mengencourage dan mengedukasi, mengadvokasi orang-orang supaya
baru belajar tentang Bitcoin, Ethereum, blockchain pada saat itu. Tahun berapa tuh? 2019. 2019 specific June or July gitu. Masih lumayan awal ya. Benar. Waktu itu all time high-nya Bitcoin tuh baru 200 juta, 200-an juta dan sekarang udah hampir 2 miliar. Jadi I started from there. Dari waktu itu mau belajar tentang blockchain dan Bitcoin buat diri sendiri sampai akhirnya ya kenapa nggak sekalian bikin websitenya. Jadi bikin websitenya untuk bukan cuma website tapi di dalamnya ada konten-konten termasuk podcast dan ngundang Mas Pandu. Dari belajar dan mengajar akhirnya masuk ke teknologi. Jadi Betul. Masuk ke teknologi ngerasa butuh belajar. Jadi bikin konten belajar bareng sama audiensnya juga. dan itu sekarang jadi product manager ya. Jadi Yes. Karena interesting. waktu itu tuh kayak sekalian belajar, sekalian jadi tahu tentang produknya, the whole blockchain ecosystem, cryptocurrency, industri di Indonesianya. Jadi kayaknya emang gimana caranya paling tahu dan jadi ngerti produknya tuh benar-benar dari awalnya belajar itu. Nanti kita diskusi lagi ya. Menarik sekali. Ibu Eva, Aduh, boleh sharing juga. Kalau saya dari 2019 ya, kita mundur 15 tahun. Wow. Ya, jadi sama mungkin ya sedikit kemiripan, tidak sengaja gitu ya. Jadi ada ketidaksengajaan nyemplung di dunia teknologi. Jadi waktu itu tahun 2006. Oh, oke. Mudah-mudahan udah pada lahir ya Oh, ini. udah. Masih kecil ya. Jadi perusahaan ini 2006 dan kita ini startup waktu itu. Kenapa perusahaan ini di bidang IT pada waktu itu? Kita sebetulnya memang melihat opportunity gitu. Jadi saya pun backgroundnya bukan IT gitu. Jadi saya backgroundnya itu social politik. Wow. Terus S2 saya itu adalah hukum gitu. Jadi Wow. ya hukum, S2 satu lagi itu adalah public policy. Jadi nggak ada hubungannya sama IT gitu ya, teknologi. Tapi pada waktu itu kita membuat startup itu adalah melihat opportunity. Ya samalah seperti startup lainnya, kita melihat opportunity apa nih? Oh, di IT pada waktu itu adalah IT. Zaman itu belum banyak yang tahu kata-kata cyber security karena pada waktu itu adalah information security gitu. Nah itu 2006 terus kita kemudian bangun bisnisnya dan lain-lain sampai akhirnya di industri atau di Indonesia tahu bahwa ada kebutuhan tentang keamanan siber ini atau cyber security ini. Dulu waktu saya pertama-tama kali ngebangun usaha ini, itu kalau kita ke perusahaan-perusahaan itu ditanya, jualannya apa? Information security kan? Pada waktu itu terus, jualan security, disangka satpam. Dikira satpam. Oke. Gitu, jadi masih seperti itu, terus perempuan lagi kan? Iya. Gitu, iya, jadi iya. kita antara bingung, terus kok perempuan gitu, jadi ada ya tidak dipercayanya. Aduh, gitu ya, oke. jadi itu kayaknya perjuangannya 15 tahun yang lalu itu cukup berat sih. Mbak gitu Eva ya. pelopor banget ya berarti ya dari Pelopor. awal ya. Dari nol. Bahkan dari kategorinya aja nggak ada Nggak ada cybersecurity. dulu. Jadi dulu itu kalau ngomongin cyber security tuh orang masih mikirnya firewall, jualan barang. Oke. Padahal kan tadi balik lagi cyber security itu luas sekali gitu. Bukan cuma soal alat-alat atau tools aja gitu ya. Jadi nah kita edukasi gitu kan, edukasi masyarakat, edukasi industrinya gitu. Kita benar-benar dari nol. Waktu itu dibandingkan dengan sekarang nih gitu. Balik lagi ke laptop ya gitu. Yeah. Ini gender balance-nya waktu gender itu balance, zaman dulu sama zaman sekarang. Apakah ada improvement di bagian cyber security? Security ya. Improvement ada. Improvement Ada. Saya bisa bilang banyak sekali. Tapi kalau untuk perempuannya masih pelan jalannya, gitu. Masih lambat. Tapi kita coba berusaha terus gitu ya. Nah, faktornya banyak lah. Nanti kita cerita lagi ya kenapa faktornya perempuan itu sedikit yang ada di cyber security. Nah, tapi kalau kita melihat dari sisi growing bisnisnya, itu growing sekali kan. Era digital mungkin tidak menggunakan cyber security gitu ya. Nah, balik lagi dengan growingnya ekonomi, growingnya cyber security, harusnya juga
sejalan dengan tambahnya atau growingnya talent-talent perempuan kan. Iya, Gitu. harusnya meningkat ya. Harusnya meningkat. Kalau dari sisi kripto kan beda nih stance-nya gitu, cyber security dan kripto berdekatan sih ya, deket-deket ya blockchain sama cyber security, tapi kayaknya kalau kripto lebih banyak ya, jadi peningkatan like gender, like I don't know, like ini like let's pretend I don't know anything about crypto. Apakah benar ada peningkatan gitu di like women in crypto? Mirip sih sama yang dibilang sama Mbak Eva. Peningkatan secara industri secara general jauh lebih meningkat dari kripto tuh pertama kali masuk Indonesia 2016, 2017, True. ya udah mulai benar-benar kayak ada di pasarnya. Sampai sekarang sih jauh meningkat. Tapi yang terjun di industri blockchain-nya, kriptonya di Indonesia memang wanita tuh lebih sedikit sih talentnya. Nggak terlalu banyak ya? Iya, betul. Nggak sesuatu yang aneh, tapi for example blockchain engineer itu sangat jarang wanita. Masih jarang di sini. Jadi kalau sebagai tradernya mungkin iya sih bertambah banget. Tapi yang benar-benar ikutan andil di tekniknya ya, teknisnya itu masih lebih banyak. Ada opini nggak kenapa? Maksudnya mengapa seperti itu? Kalau dilihat dari University Indonesia, Ya. itu juga jurusan blockchain belum segitu banyak sih. Oh, jurusan blockchain masih ya. Oke, ya. Belum begitu banyak. Jadi unless kita mau menggunakan kanal-kanal edukasi yang tadi seperti yang aku buat itu, yang secara informal atau non formal, unless wanita-wanitanya mau belajar dari situ, belum terlalu banyak sih source untuk para talenta wanita didukung secara formal. Kalau berarti waktu kamu bikin platform yang pendidikan ini nih gitu kan, jadi belum terlalu banyak ya wanita yang ikut mempergunakan. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak nih dari platformnya, tapi belum banyak ya waktu itu. Belum banyak. Jadi penontonnya bahkan waktu itu juga rata-rata masih laki-laki. Bukan cuma penontonnya aja yang tertarik, bukan cuma tertarik blockchainnya. Trading kriptonya pun juga mostly laki-laki. Sampai detik ini di kantor aku sekarang juga masih kebanyakan tuh kayaknya product manager cewek cuma aku. Oke. Cuma aku. Mbak Eva berarti memang sudah termasuk achiever dalam industri masing-masingnya. Tapi dari pengalaman awal mulai menyentuh tech itu, kalau saya nanti secara tidak sengaja menyentuh tiba-tiba sebelum awal itu apa sudah tertarik sama teknologi, apa sempat didorong misalnya orang tua atau teman, atau justru apa ditarik gitu, enggak kamu suka tarik saja atau gimana gitu. Iya. Pertanyaannya bagus. Kalau saya itu memang lingkungan teman-teman saya kebetulan temannya banyaknya laki-laki gitu. Dan mereka memang sekolahnya di teknik gitu, engineering lah gitu kan. Jadi memang pergaulannya itu banyak yang kalau nggak di IT, di engineering gitu ya. Nah, ketika kita mau memilih membuka bisnis karena lingkungannya itu, jadi kita memang melihatnya opportunity ada apa, terus kemudian skill yang kita punya apa gitu. Dan jadi walaupun saya terjun ke bisnisnya itu secara tidak sengaja, tapi sebetulnya sudah terbentuk di lingkungan gitu. Tadi kan pertanyaannya kenapa sih kok perempuan sedikit gitu ya. Jadi saya kebetulan co-founder dan ketua Indonesia Women in Cyber Security gitu ya. Jadi kita bikin kajian nih, bikin penelitian kenapa sedikit gitu ya, khususnya untuk di cyber security. Jadi kalau kita lihat dua variabel itu kan ada supply dan demand gitu. Kalau supply-nya itu kan yang dari sekolah gitu ya, lulusannya gitu. Nah dari supply-nya ini saja kalau kita ngomongin STEM, Indonesia itu kalau nggak salah nomor 5, saya lupa 4 atau 5 di Asia yang lulusan dari STEM perempuannya itu jumlahnya di bawah dari bawah Vietnam, di bawah Thailand, di bawah Filipina. Yeah. Okay. Gitu. Jadi
sesuai sama yang aku bilang blockchain tadi Iya. misalnya. gitu. Jadi misalnya nggak terlalu banyak juga ya. Jadi supply-nya aja memang sudah sedikit gitu. Jadi begitu supply-nya sudah sedikit, terus demand-nya banyak pun juga nggak match Kak. Ya. How did you manage those challenges? Jadi kalau dari Mbak Eva dan juga dari Tari juga gitu, gimana caranya untuk secara pribadi nih gitu untuk menavigasi challenges tersebut? Wah, jadi mungkin beda generasi ya kalau generasi. Iya. Jadi kalau generasi waktu saya itu saya tidak pernah berpikir bahwa saya perempuan dan berbeda gitu ya dengan coworker saya. Saya hanya bekerja saja gitu. Jadi kita bekerja berdasarkan kualitas yang harus outputnya kualitas lah. Jadi tidak pernah menempatkan saya perempuan saya harus begini gitu ya. Jadi sama semua itu satu. Dan ketika ada challenges karena saya sebagai perempuan itu biasanya saya bablas saja. Oke. Karena memang pada waktu itu ya begitu. Dari dengan force of will jadi Mbak ya. Itu tidak ada seperti sekarang tuh bisa speak up gitu kan. Walaupun saya speak up pada waktu itu, tetap kan bisnis harus jalan, pekerjaan harus diselesaikan gitu. Jadi yang namanya bekerja balance juga saya rasa saya percayanya adalah bekerja itu harus 100%, pekerjaan yang lain juga fungsi-fungsi lain juga 100%. Jadi kalau yang balance tuh agak susah sih. Interesting. Nanti kita balik lagi ngobrol soal ini ya. Dari tadi? Tadi agak uniknya adalah yang disebut sama Mbak Eva itu terabas aja kalau ada challenge-nya. Jalanin aja. Betul, aku juga gitu sih. Aku ngerasanya, tapi challenge-nya bukan karena aku ini juga salah satu alasan kenapa kita bisa menyukseskan Women in STEM sih. Salah satu alasannya dengan having a good lingkungan yang male dominated ini yang supportive atas kemajuan Women in STEM. Karena aku ngerasa malah kesulitan aku waktu itu tuh bukan karena aku wanita, tapi karena background aku juga bukan IT. Jadi justru background aku tuh international relations. Terus S2 aku ngambil fokus gender studies. Ya, di situ aku ngerasa kayak, kalau IT itu, kalau blockchain itu, memang mereka jarang wanitanya, tapi bukan sebenarnya mereka memandang sebelah mata wanita. Jadi mereka memandang sebelah mata kalau nggak ngerti IT-nya, masih dipandang sebelah mata. Jadi katanya kalau kata orang teknologi itu meritokrasi kan? Meritokrasi, benar, betul. Is that like that's how you feel in crypto? I agree. Tapi merit ini bisa didapat kalau orang tersebut mau belajar, mau ngulik terus, nggak nyerah. Dan I feel like I'm here because I was very encouraged banget karena justru determined karena justru waktu itu seru banget sih. Iya, ngotot banget. Ini masih niche banget. I feel like I can make something out of this industry. Apalagi waktu itu bikin kan akademi ya. Jadi basically membantu orang-orang mengerti. Jadi kamu juga harus ngerti juga ya. Exactly, betul. Interesting. Justru belajarnya bukan cuma yang dari sekolah itu aja. Jadi ya penting sih bahwa having a good environment dan nggak disupport cuma secara formal doang. Oke lah, formal mungkin jurusan blockchain itu kayak nggak bisa kita paksain gitu untuk ada kan. Tapi mungkin dengan orang-orang yang udah berkecimpung di dunia tech untuk menyukseskan Women in Tech ya mereka juga harus andil untuk support cause ini. Aku kepikiran deh kalau yang namanya crypto itu kan like it's basically very community driven. Yes. Jadi bahkan sebenarnya teknologinya pun community driven karena semuanya harus di hostingnya juga harus decentralized segala macam gitu dan masing-masing itu juga harus bisa kasih kontribusi dan lain-lain. Itu like as a woman like do you think that helps you like building communities is maybe katanya a bit easier as well gitu. Apakah is that something that you experience or not? Untuk mengembangkan teknologi atau komunitasnya peran wanita banyak sih Mbak di sini. Betul sih. Mungkin secara teknologi kayak oke, kita membuat smart contract-nya nggak langsung wanita. Maksudnya wanita nggak hands on dalam pengembangan teknisnya. Tapi betul especially di Indonesia sih banyak banget wanita yang sekarang udah ikutan join di komunitas-komunitas kripto, komunitas blockchain
Dan ya dari 2019 ke sekarang udah hampir 2026, wanita tuh banyak sih yang udah join ke community kripto di Indonesia. Nggak sebanyak laki-laki, tapi ya I totally agree ya. Kalau dari segi product management sekarang ini kan you've transferred basically from the academic side of crypto ke bagian product management Benar. crypto gitu. What do you feel gitu? Tadi kamu bilang you're still the only female product manager di tempat kamu gitu kan gitu. What do you feel that you bring differently to the table? Itu dia sih. Aku nggak ngerasa I bring anything different with the guys. I feel like I bring the same amount of contribution as the guys. tapi ya mungkin ada kacamata yang berbeda karena aku nggak ngelihat bukan karena wanitanya, tapi nggak ngelihat dari IT-nya gitu. Jadi I give a human touch, dimana walaupun kita ngasih secara teknis blockchain harus kayak benar-benar peer to peer, decentralized, benar-benar semua tergantung node and validator misalnya. Tapi tetap aja yang menggunakan ini manusia. Jadi I give my human input, like a woman touch in the UX or user experience-nya, betul. Yang mana at the end of the day, crypto dan blockchain harus dinikmati oleh manusianya juga, kan, oleh usernya gitu. Tweak dikit pertanyaannya. As a leader in IT, in cybersecurity, do you feel ada perbedaan antara anak buah yang perempuan dan anak buah yang laki-laki gitu? Are there any differences in the reporting style misalnya gitu? Iya, kalau jadi gini, apakah ada perbedaan? Perspektifnya beda. Perspektifnya beda. Okay. Perspektifnya beda. Jadi kalau perempuan itu perspektif mereka itu tadi dari sisi empatinya, bukan berarti laki-laki tidak ada empati ya, tapi empatinya, terus kemudian tadi human touch-nya gitu ya. Terus kalau di cyber security itu kan relate ke kepercayaan, trust ya. Trust itu dibangun kalau ada rasa aman gitu ya. Jadi trust itu dibangun kalau ada rasa aman. Nah, perspektif perempuan ini klop banget kalau di cyber security gitu. Empati ya sebenarnya ya. Betul. Technological empathy. Iya, dan jadi kalau misalnya kita satu ini membuat decision gitu ya, ada laki-laki perempuan gitu ya, mix bagus karena berbagai macam perspektif kan. Poinnya di situ mungkin ya sebenarnya, bahwa ini sebenarnya akan membantu perusahaan-perusahaan juga dengan meningkatkan jumlah wanita di IT, justru akan keluarannya lebih bagus ya, basically. So, aku sebenarnya justru tertarik dengar dari Dani nih, sebagai yang paling ganteng di sini. Jadi, kalau I know you're a co-host, but I can ask you questions. Selama ini bekerja kan di dunia IT juga dan sudah bersama-sama dengan women, men dan lain-lain gitu. How do you feel? And anything that you want to say to the guys gitu yang mendengarkan podcast ini? Sebenarnya sih kalau dari saya lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Kalau dari pengalaman sendiri, untuk jawab Mbak Pandu ya, kalau dari pengalaman sendiri yang saya ngomongin itu lebih ke ayah, lebih ke kakak yang mikir, oh kamu jangan coba begini dong nanti susah. Kamu Masih jangan banyak coba yang kayak gitu. Iya, masih banyak yang kayak gitu. Saya sering sekali dengar dari teman-teman saya perempuan gitu. Oh ya, saya pengen belajar IT gitu, tapi diarahin ke akuntansi, ke manajemen, ke ini. Sampai saat ini juga ya, padahal ini Sampai saat ini 2025 juga, semua orang pada pakai komputer. Biarkanlah orang belajar yang mereka ingin belajar. Bagaimanapun mau cewek mau cowok, orang mau belajar A, diajarin B, ya pasti nggak seefisien kalau memang nggak ada kalau nggak ada dorongan, kalau nggak ada passion. Tapi saya pikir juga kalau memang harus diputuskan oleh kakak atau ayah atau oleh orang tua berdasarkan gender, itu sesuatu yang membuat frustrasinya lebih naik lagi. Oh ya. Saya punya anak
anak cowok yang mereka punya anak perempuan, tapi mereka kalau ngomong mereka mau maju di bidang fashion misalnya tahu pun lagi beli ya silakan kata nggak ada role yang spesifik. Namun kalau ada pesan dari saya gitu, kalau buat cowok-cowok lain di dalam bidang IT sebagai ya saya mau tujuh kita dia sebagai ally gitu ya. Don't need dumb with the jokes guys. Jadi Ini fakta nih bagian sini. Aku mau sharing juga. Jadi like one of my engineers waktu itu kebetulan perempuan dan dia itu waktu itu sempat komplain ke saya karena dia masuk ke grup-grup WhatsApp yang isinya cowok semua dan joke-nya juga joke yang laki banget gitu, dan akhirnya dia kayak ngerasa gak nyaman dan segala macam, like you know like memes, sharing memes dan segala macam gitu. Kadang-kadang kan beda ya standar like komunikasinya gitu, but like itu sesuatu yang terjadi sih. dalam pengalaman saya sebagai teman perempuan itu kadang-kadang joke-nya juga bisa kasar. Tapi waktunya berbeda. Itu bukan pas kerja, bukan apa pengalaman saya memang memvalidasi pengalaman Mbak Eva, Mbak Dian itu, atau itu cuma pengalaman pribadi? Iya. Oke, saya punya pengalaman nih. Ada dua sih pengalamannya. Yang satu pengalamannya itu balik lagi saya kan cukup lama ya berkecimpung di bidang ini ya. Jadi di awal-awal itu saya menemukan sih. Jadi di mana saya harus sekali lagi berada di satu ruangan yang memang sendiri perempuan gitu kan. Dan itu cukup rentang waktunya cukup panjang kan. Maksudnya awal-awal karir tuh ada kali 7 tahun itu seperti itu, lama-lama munculan perempuan gitu tuh. Saya senang juga, tapi di momen-momen di mana saya selalu ada di dalam satu ruangan perempuan sendiri itu memang itu terjadi gitu. Jadi mungkin kadang-kadang joke yang tidak pantas gitu ya. Terus atau kadang-kadang gestur yang menurut saya itu jauh dari tidak pantas gitu ya. Jadi saya sering tuh dulu ya ngalamin itu, tapi saya selalu speak up. Jadi kalau di satu ruangan itu terjadi dan saya merasa tidak enak gitu ya, saya speak up. Jadi kalau untuk a woman yang sekarang jadi salah satu, jadi anak-anak zaman sekarang lah basically, you have to speak up basically. Speak up gitu. Dan saya rasa juga anak-anak sekarang nggak usah dikasih tahu kayaknya mereka itu udah ya. lebih sadar Lebih ya. Jadi sadar. ada soal seperti ini ya. Dan untuk laki-laki juga balik lagi tidak punya hanya laki-laki ya, ini laki-laki perempuan. Tadi Denny juga ngomong bahwa perempuan kan juga suka ngumpul-ngumpul, suka ngomongnya juga yang mungkin nggak enak juga, nggak pantas, tapi di tempat yang berbeda atau di waktu yang berbeda gitu ya. Kan ini balik lagi upbringing ya. Jadi dari keluarga. Nah makanya saya itu bukan hanya mempromosikan talent-talent cybersecurity, tapi juga ke keluarga gitu. Jadi ke anak-anak gitu. Sampai ke sekolah-sekolah. Sampai ya, sekolah-sekolah. Karena penting. Etika itu bukan hanya etika ketika kita face to face gitu ya, tapi etika di digital itu juga penting. Oke, nyambung juga ke cybersecurity ya. Nyambung juga, karena kan safety di situ ada cyberbullying yang sekarang lagi marak nih gitu kan. Ada doxing, wah itu lain lagi ceritanya, udah makin banyak lagi gitu. Jadi makanya yang kita coba ajarkan adalah orang tuanya bagaimana mendidik anak di era digital ini gitu ya. Terus juga etika gitu kan. Bukannya kita mau ngajarin etika mendidik anak ya, enggak. Tapi kita masuk dari teknologinya digital. Karena kita rasa kalau mereka mulai memahami, mereka dengan sendirinya akan, oh ini tuh tidak pantas gitu ya. Oh ini tuh tidak baik gitu. Jadi orang tuanya dulu nih kita kasih edukasi. Terus kemudian kita datang ke sekolah ke anak-anaknya. Kita edukasi juga. Ini yang gerakan Women in Cybersecurity. Ya, perempuan pelita digital. Perempuan pelita digital, that's interesting. Can I join? Habis ini langsung join juga. Terus join gitu. Jadi ya itu tadi PR-nya itu kita memang dari keluarga sih. Dari keluarga. Ingrid, setuju. Saya perkalian lagi. Jadi
dari delik kita bahas gitu joke-joke yang enggak gitu ya, Iya. tidak pantas atau apa gitu. Kita nggak bisa sebut langsung di studio ini, tapi yang kita bisa sebut itu rule of the thumb. Misal saya punya rule of the thumb sendiri gitu ya. Kamu nggak akan berani joke seperti itu di depan ibu sendiri, jangan. Kontak si ibu. Itu bagus sih Oke. Kalau rule of the thumb lain ada nggak? Oke, ya jadi gini, kalau di digital nih, saya selalu bilang sama anak-anak sebelum kita, pokoknya oversharing itu bahaya, jangan Oversharing itu oversharing itu bahaya. Jadi kalau kita Apalagi zaman sekarang banyak yang oversharing ya. betul Iya. gitu, itu kalau di cyber security itu That no is gitu an ya, issue, nggak yes, boleh gitu ya. yes. Jadi kalau yang di digital itu sebelum kita mau share itu kita pikirkan ini penting tidak, nomor satu penting dulu, penting tidak ya. Terus kedua bermanfaat tidak untuk orang lain. Terus baru kalau itu balikin lagi bermanfaat tidak untuk kita. Untuk diri sendiri. Iya. Ya, oke. Kalau jawabannya no, nggak usah di-host. Oke. Gitu. That's interesting. Oke. Kalau Tadi Mbak Eva sebut etika itu penting banget sih. Jadi oke lah, aku belum punya anak, jadi aku nggak ngajarin anak aku untuk kayak start from home gitu ya. Tapi for my colleagues, for everyone who's watching this, do better. Do better. Kalau misalnya ternyata ada wanita yang nggak bisa speak up, bukan salah dia nggak speak up, salah yang lainnya ya, yang dimana menempatkan dia harus speak up. Karena banyak back end aku yang wanita tapi dia benar-benar kikuk gitu. Dan there's nothing wrong with being an awkward person, I mean, ya. ya kan? Jadi nggak. Jadi Di untuk tech banyak yang awkward sebenarnya. exactly, makanya. Jadi untuk menyukseskan suatu industri, bukan cuman menyukseskan wanita di industri itu, tapi menyukseskan industri tersebut, just do better, just be a decent person gitu. Kayak you don't have to start from home when you were a kid. Maybe mungkin gak diajarin waktu kecil ya. Tapi karena udah gede sekarang, do better. Do better. Buat para leaders yang nonton sekarang ini gitu, ada pesan nggak dari Mbak Eva, dari Tari untuk mereka kalau mereka mau mengimplementasikan sesuatu yang akan like improve their female workforce, apakah meningkatkan atau membuat lebih nyaman atau malah membuat lebih produktif misalnya gitu. Mungkin mulai dari Tari dulu. Ya. Aku by the way baru tahu Mbak kalau rata-rata yang nonton itu leaders in tech. Oh yes, Untuk leaders, berteknik. leaders in business and tech. Ya. Oke. That's a good starting point. Kalau kita mau ngasih message, kayaknya dari sini starting point yang baik deh. Jadi nggak ada effort yang bisa dibilang cukup bahwa dari para leaders untuk menyukseskan barrier atau menyukseskan women in tech sih. There's not enough kayak oke, sampai sini udah cukup effortnya. It's an ongoing journey karena as time passes by pasti ada lagi aja barriernya. Jadi dilihat dari kacamata employee kali ya aku. Make a very fun, easy, healthy environment. Karena ternyata coworkers bisa jadi toxic atau ngomong yang nggak enak gitu tuh nggak bakal terjadi kalau atasannya nggak let it happen, nggak membiarkannya gitu. Jadi dan banyak juga atasan yang udah restrict buat yang making a good environment, tapi bawahannya juga. Jadi be more attentive with what you're building. Kayak sukses secara KPI, sukses secara income or revenue doesn't necessarily mean that you're creating a healthy workplace as well, especially for women in this case. Thank you Tari. Mbak Eva? Saya kalau untuk para leader ya, jadi kalau di perusahaan-perusahaannya itu coba dilihat lagi, di-assess lagi. Kan kalau biasanya perusahaan itu kan selalu melakukan namanya business plan gitu ya. Nah, cek lagi culture di perusahaannya seperti apa gitu ya. Nah, bikin tadi dilakukan audit juga, ada nggak yang memang ternyata di situ ada barrier lah gitu ya. Terus kemudian bangunlah culture di perusahaan yang memang mensupport
gitu. Karena kan tadi bukan berarti harus wah yang perempuan diutamakan nih gitu ya, ada privilege, enggak, tapi support gitu. Karena perempuan sendiri tidak sulit kok di support yang diminta tuh. Paling apa sih ya tadi yang kalau punya anak bisa ada kemudahan waktunya gitu, yang rumahnya jauh juga ada fleksibel waktu gitu. Jadi hal-hal kecil itu tuh justru meningkatkan produktivitasnya. Kayak gitu. Saya ada 2. Satu buat khusus cowok. Banyak kita dengar gitu kalau kita baca-baca forum apa gimana. But men have problems too. Itu banyak gitu. Oh kita ngomongin ini perempuan kayak gimana. But men have winner. Itu kalau kita bahas perempuan itu nggak berarti kita dengar laki-laki. Jadi don't separate things. We're all in this together. Yeah. Dan kalau buat para leader, dengarin apa yang terjadi di kantor. Dan ini aku ngomong mungkin lebih general buat company culture itu it's very easy to lose track. What happens behind closed doors or gossip or apa gitu. Tapi kalau karyawan-karyawan datang ke kantor dan merasa nggak enak dan merasa nggak di-empower untuk bekerja, itu baru work culture-nya jadi toxic. Jangan biarkan itu terjadi. Berusaha untuk karyawan-karyawan datang ke kantor, mereka merasa aman untuk ngomong, mereka merasa aman untuk bekerja, dan ini akan jadi faktor untuk perkembangan, akan jadi faktor untuk kinerja yang lebih tinggi, dan juga akan jadi faktor untuk work equality yang lebih make sense. Oke, waktu kita sudah mau habis, tapi saya ada satu pertanyaan, mungkin dijawab singkat sekali aja, dan ini pertanyaan sederhana. As a woman out there, like let's say a 19-year-old, 18-year-old woman, apa tips buat mereka? Ada tech role apa yang harus mereka lihat misalnya gitu? Dan in general, bagaimana caranya? Like how would they be interested in working in tech? Jadi mungkin aku mulai dari Mbak Eva dulu. Ya. Oke, untuk generasi muda di sana yang perempuan yang mau Gen Z, Gen Alpha, Gen Z kalau Gen Z dan Gen Up ya. ya. Oke, selanjutnya. Mau masuk ke dunia teknologi, jangan takut bahwa nantinya wah perempuan sendiri gitu ya, jangan takut, dicoba gitu. Dan cyber security ini opportunity-nya besar sekali. Bukan hanya itu, ada AI. Jadi kalau di sana yang umurnya masih 18, 19 nih mau karir apa ya, dua itu coba dipelajari gitu. Tidak harus dari lulusan IT atau computer science kok, bisa dari lulusan apa saja, karena yang namanya di security, di AI itu butuh yang namanya banyak beragam, ada ngomongin resiko, ada ngomongin manajemennya, komunikasinya gitu ya. Jadi banyak sekali pilihan karir. Jadi tapi pelajari dua itu, cyber security dan AI. Makasih Mbak Eva. Setuju. Don't be ashamed of your background, non-tech background. Kalau memang mau masuk ke tech, ya prove that you can be in it. Jadi regardless backgroundnya apa, kalau bukan tech, tapi tetap mau ada passion dan mau masuk ke situ, mau serius di situ, go for it. Jangan malu, jangan takut bertanya, belajar yang banyak. Ya, itu. Wanita di teknologi, women in tech. Bukan hanya tren semata, ini sesuatu yang justru akan menjadi potensi bagi perusahaan-perusahaan di luar sana yang ingin meningkatkan skill set dan sudut pandang pada saat menciptakan aplikasi mereka, solusi mereka, teknologi mereka. Perkembangan dari AI, perkembangan dari teknologi-teknologi lain yang membuat kita lebih mudah untuk berproduksi dan meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja sama, justru akan banyak menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang dihadapi secara unik oleh wanita.
dengan working from home misalnya dan lain-lain, bisa bersama anak dan juga bisa tetap berproduksi. Ini adalah sesuatu yang saya rasa unik untuk saat ini. Kita memiliki kemampuan untuk menjadi women in tech tetap dengan cara yang sesuai dengan kita inginkan, dan kita tetap bisa membuat sebuah Indonesia yang memang lebih banyak memiliki bakat teknologi. Senang sekali bisa membawakan diskusi ini mengenai women in tech, wanita berteknologi, dan bagaimana caranya women in tech ini bisa membantu perusahaan-perusahaan di luar sana jadi achieve more, become greater, bahkan bisa membantu lebih banyak ke Indonesia dan membantu lebih banyak ke ekosistem teknologi dunia.